Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu Palma. Injil yang kita dengarkan hari ini menceritakan kisah sengsara Yesus. Lalu apa makna dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil yang disampaikan kepada kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya pada bacaan pertama berbicara mengenai hamba Tuhan yang setia. Kesetiaan sebagai hamba Tuhan diungkapkan oleh Nabi Yesaya kepada Israel agar menggunakan lidah dan telinga dengan baik. Lidah dan telinga adalah salah satu unsur penting bagi manusia. Lidah untuk berbicara, sedangkan telinga digunakan untuk mendengar. Lalu apa makna dari lidah dan telinga bagi bangsa Israel yang disampaikan Nabi Yesaya? Adapun makna terkandung mengenai lidah dan telinga bagi bangsa Israel ialah menggambarkan semangat iman dalam perwataan sebagai hamba yang setia untuk bisa berbicara akan firman Allah dan mendengarkan suara Tuhan dengan doa. Dengan demikian, Nabi Yesaya mengingatkan karena bangsa Israel agar menggunakan lidah dan telinga dengan baik agar firman yang disampaikan tentang kebenaran Allah bisa menyelamatkan bangsa Israel. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi berbicara mengenai pengusungan diri Yesus. Yesus merendahkan diri sebagai hamba yang setia kepada Bapaknya untuk mengusulkan pikiran manusiawi Yesus untuk bersatu dengan Bapaknya. Lalu apa makna dari pengusungan diri Yesus? Pengusungan diri Yesus ini memiliki makna bahwa Yesus menyerahkan dirinya secara total kepada Bapaknya. Yesus mengalami kegelisahan dalam dirinya karena telah genap firman disampaikan Nabi Yesaya mengenai hamba Tuhan yang menderita. Hamba yang menderita berkaitan dengan penderitaan Yesus di kayu salib dan kematiannya. Dalam bacaan Injil, Yesus digambarkan hadir sebagai firman Allah yang tidak berdosa, namun wafat di kayu salib. Kisah sengsara yang dialami Yesus melalui penderitaan membuat para murid gentar dan mau berpaling dalam kepercayaannya. Namun, sebagai hamba Allah yang tidak berdosa, ia menderita dan menjadi silih untuk menebus dosa manusia. Dengan kata lain, penderitaan Yesus inilah yang kemudian menyelamatkan semua umat manusia. Dengan demikian, Yesus Kristus yang menjadi tanda keselamatan Allah dan penebus. Karena kasih-Nya, Yesus menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lalu pesan apa yang mau diambil dari bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan pada Minggu Palma ini? Pesan yang dapat kita petik maknanya dalam Minggu Palma ini untuk memberi kesaksian iman akan keseharian hidup bahwa Tuhan yang kita imani sungguh Allah yang menyelamatkan umat manusia. Pesan yang kedua ialah jangan sampai tidak setia kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, walaupun mengalami goncangan dan tantangan dalam hidup. Kesediaan ini bisa dilakukan dengan menjaga perkataan kita, menjaga hati untuk mendengar sabda Tuhan agar kita hidup terarah dan kuat dalam iman akan Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.